Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah itu memang adalah petunjuk. Bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita dapat hidayah. Berkata baik atau diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Perkenalkan, nama Anda Dira Usman yang akan menemani Anda di podcast perdana Fatwa TV ini. Masya Allah. Dan di episode pertama ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guruna kita, Ustadz Yusuf Baisa Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tetap segar bugar Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Dan teman-teman semua, di episode pertama ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat fundamental. Ada di sekeliling kita, keseharian kita, dan insya Allah kita akan bahas bersama dengan Ustadz, yaitu mengenai hidayah. Ustadz, bicara mengenai hidayah sebelum kita menuju pokok utama ini Ustadz. Hidayah itu sebenarnya apa sih Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Berbicara tentang hidayah, kita seringkali terkecoh menganggap hidayah itu seperti hujan. Seolah-olah hujan itu keputusan Allah. Kita hanya bisa berdoa, mau turun gak turun urusan Allah. Padahal tidak seperti itu semestinya dipahami hidayah. Hidayah itu seperti rizki. Sehingga orang untuk mendapatkan hidayah itu seperti orang berusaha untuk mendapatkan rizki. Sehingga ada kewajiban orang itu mencari, mengejar, menuntut hidayah seperti dia menuntut rizki. Karena hidayah itu memang adalah petunjuk. Cuman pengertian dalam bahasa Indonesia seringkali tidak mampu mewakili makna hidayah itu. Karena hidayah itu kan ada dua. Ada hidayatul irsyad wal bayan. Itu Al-Quran itu hidayah. Al-Hadith itu hidayah. Ilmu-ilmu yang datang dari Allah itu kepada Rasulnya dan kepada umat manusia, ilham ini semua, itu adalah hidayah. Tapi itu hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa petunjuk dan penjelasan dari Allah, berupa ilmu pengetahuan. Nah, itu harus dikejar, harus dicari. Dan itu yang harus ada pada diri seseorang untuk mengerti, membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana manfaat, mana bahaya. Hidayah yang kedua inilah yang sering mengunci pemahaman orang, yaitu hidayah berupa at-taufiq. Nah, hidayah at-taufiq ini maknanya adalah seseorang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Allah, mendapat ketepatan atau tidak dengan apa yang Allah telah tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sehingga orang yang mendapatkan ketepatan, maka dia dapat hidayah. Karena sesuai dengan catatan yang ada di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, ada lagi orang yang ternyata tidak dapat hidayah. Nah, ini yang dimaksud dengan hidayatut taufiq. Nah, sedangkan yang pertama tadi, hidayatul ilmi wal bayan, itu adalah hidayah yang harus kita kejar. Karena itu bagian dari kelayakan seseorang untuk mendapatkan hidayah, begitu. Oh Masya Allah. Kalau nggak dari kasusnya sih Ustadz, yang Anda sering lihat di sekeliling, orang-orang tuh sering bilang gini, teman-teman Anda biasanya nih, kalau hidayah mah belum dapat bro. Nah gitu, jadi kayak ya udah tahu sih ini nggak boleh, tapi kayak hidayah belum dapat bro. Nah itu gimana pendapatnya Ustadz? Hidayah udah dapat nih, udah dapat nih, udah tahu nih, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Tapi belum dapat hidayahnya bro. Nah itu gimana Ustadz? Kayak contoh praktis ya. Contoh praktis biar gampang paham. Haji dan umroh. Haji dan umroh itu memerlukan hidayah. Ada orang yang mau mengeluarkan biaya berapapun tapi tidak nyampe juga. Nah, ada orang yang sudah last minute berangkat ya. Ya kan?
Kadang-kadang ada orang yang tidak pernah bermimpi haji, nggak mungkin lah saya nggak punya uang sebesar itu kan gitu. Tapi ternyata ada saja caranya Allah membuat dia sampai. Tapi kan usaha tetap ada. Mana mungkin orang bisa pergi umroh, bisa pergi haji tanpa usaha kan gitu. Nah di situ ada dua hal yang harus dikomparasi dengan baik. Oh Masya Allah, Masya Allah. Tahu, Ustaz. Baik, mungkin sebelum lanjut, kita akan lihat sedikit dulu Ustaz. Ada satu video nih dari teman kita ya. Mungkin bisa dimunculin dulu Vox Popnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, apakah doa orang tua dan orang lain itu bisa menjadi sebab hidayah buat kita? Wah, Masya Allah. Berarti doa dari orang tua atau doa dari orang lain itu bisa jadi sebab hidayah. Kalau misalnya dari sekalian lagi, Ustaz. Ini kayak misal gini. Kita tahu nih misal ada A sama si B, Ustaz. Lagi bicara, si B ini menjelaskan tentang si C. Terus, oh si C itu begini. Si A bilang sama si B, udah doain aja. Terus si B bilang, dia mah gak bisa didoain. Nggak mungkin dapat hidayah. Itu gimana, Ustaz? Mungkin korelasi sama dengan pertanyaan tadi, Ustaz. Apakah doa itu bisa mendapatkan orang itu dapat hidayah gitu, Ustaz? Masya Allah. Ya, tadi yang kita sudah pahami dengan baik adalah adanya unsur usaha. Nah, kita harus berbicara bahwa orang melakukan sesuatu adalah usaha. Orang berdoa adalah usaha. Orang bertawakal itu adalah usaha. Nah, jadi doanya ibu itu adalah bentuk usaha. Seperti halnya misalnya doanya Nabi Yunus di perutnya ikan paus. Itu kan tidak masuk di akal. Bagaimana dia bisa keluar dari perut ikan paus? Tapi doanya dikabulkan. Dia dikeluarkan oleh ikan paus kan. Nah, jadi kita harus memahami bahwa usaha itu sangat banyak aneka ragamnya. Sehingga doa dan tawakal itu adalah bentuk usaha. Yang kalau dikabulkan tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya kan? Karena yang akan berbuat adalah Allah. Ya kan? Seperti itu. Masya Allah. Mungkin lebih clear lagi, Ustaz. Mungkin bisa dikasih sama teman-teman kita semua dan juga kepada Anda. Mungkin sebab-sebabnya hidayah itu gimana, Ustaz? Ya, maka di saat kita berbicara tentang hidayah, maka kita berbicara tentang yakni bahwa hidayah itu sesuatu yang harus diusahakan. Ada sebab-sebab yang harus kita jadikan itu kita lakukan. Ada sifat-sifat dan kelayakan-kelayakan yang harus ada pada diri kita. Karena aslinya kita itu dapat hidayah. Karena apa? Karena pada saat manusia itu lahir, kalau tidak dirusak oleh kedua orang tuanya itu sudah dapat hidayah. Nah, di mana Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Itu artinya dia akan jadi baik itu. Tapi kan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, merubah anak itu jadi Yahudi. Tersesatlah dia. Wa yunassiranihi, mengubahnya jadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Maka tersesatlah dia. Keluar dari fitrahnya. Sehingga lepaslah dia dari hidayah. Maka harus ada usaha untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, inilah bentuk usaha yang harus ada pada diri seseorang. Sehingga dia itu layak kembali diperlakukan lagi dengan ihsan oleh Allah. Dengan perlakuan yang baik. Nah, di antaranya seseorang itu harus punya sifat jujur. Seorang pembohong tidak akan dapat hidayah. Karena seorang pembohong itu dia akan menolak kebenaran. Maka kita kalau bicara dalilnya sangat banyak. Minimal kita mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Alaikum bis-sidqi
fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian kewajiban untuk jujur, karena kejujuran itu menunjuki orang kepada kebajikan, kepada albir. Dan kebajikan atau kebaikan itulah yang akan mengantarkan orang ke dalam surga. Tapi sebaliknya, dusta. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah kalian dari dusta, karena dusta itu mengantarkan orang kepada kejahatan. Dan kejahatan itu mengantarkan orang kepada api neraka. Jadi ini nampak sekali bahwa orang kalau mau dapat hidayah harus jujur. Tidak boleh dusta. Kemudian yang kedua, orang itu kalau mau dapat hidayah harus ada kemauan dari dalam dirinya sendiri. Ada kesadaran, membutuhkan. Nah, di mana hal ini termaktub di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum, entah baik entah buruk, hatta yughayyiru, sehingga mereka itu merubah diri mereka sendiri. Jadi kita lihat di sini adanya unsur kesadaran di mana dia ingin berubah, ingin jadi baik, ingin meninggalkan keburukannya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang itu harus menunjukkan kesungguhannya dalam berusaha. Hal ini seperti termaktub di surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin dapat jalan kami, maka kami akan tunjuki kemana jalan kami. Jadi kita lihat pada ayat ini jelas sekali bahwa orang itu harus menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Kemudian yang keempat, seseorang itu harus mau mendengar masukan, mendengar nasihat, menuntut ilmu, yakni berusaha mengikuti kajian, yakni bagaimana caranya dia harus mencari jalan, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang bahaya. Hal ini seperti termaktub pada surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan, nasihat, ilmu, masukan. Fayattabi'una ahsanahu. Kemudian dari apa yang masuk tadi kepada dia asupan itu, dia ikuti yang terbaik. Kalau ada pilihan, maka pilih yang terbaik. Kemudian Allah katakan yang kaya begitu itu, ulaika alladzina hadahumullah. Yang kaya begitu itu, yang Allah beri mereka hidayah. Wa ulaika hum ulul albab. Yang kaya begitu itu, yang disebut ulul albab, orang-orang yang berakal. Di mana orang berakal itu mampu memilah dan memilih, mampu menyimpulkan dan memutuskan. Kemudian yang kelima, tidak sombong. Karena orang sombong itu tidak akan dapat hidayah. Seperti halnya pembohong tidak dapat hidayah, begitu pula orang sombong tidak akan dapat hidayah. Karena sombong itu bertentangan dengan kebenaran. Karena orang sombong itu menolak kebenaran. Padahal dia tahu bahwa itu adalah benar. Itulah bentuk kesombongan. Sehingga kesombongan itu adalah pengingkaran. Dan juga bangga diri, seseorang merasa bahwa dirinya lebih daripada yang lain. Padahal dia tahu bahwa dirinya sama dengan orang lain. Kemudian yang keenam, atau yang keenam, kelima dulu. Tadi dalilnya apa? Adalah hadis riwayat Muslim.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam jiwanya ada sebiji debu dari kesombongan. Kemudian yang keenam, orang yang layak dapat hidayah itu dadanya lapang menyambut datangnya Islam, welcome dia terhadap datangnya Islam, sehingga tidak mencibir terhadap Islam, terhadap muslimin, sehingga hal ini seperti termaktub di surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, sulit bernafas, seperti orang yang menanjak meninggalkan orbit bumi, kehilangan oksigen, dadanya menjadi sempit, sulit bernafas. Maka seperti itu orang yang benci terhadap Islam, benci terhadap muslimin, benci kepada ajaran yang benar, sehingga dadanya itu betul-betul terasa sempit sekali saat mendengarkan kebenaran itu diucapkan orang. Ada ayat dibacakan, maka langsung saja dia menyebut itu Wahabi. Begitu ada sunnah disebut orang, dia langsung menyebut dengan stigma-stigma yang jelek. Itu kan kesempitan yang seperti itu, padahal ayat yang dia dengar, hadis yang dia dengar. Kemudian kita lihat lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah jadikan keburukan, najis di dalam jiwa mereka yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu di dalam jiwa mereka ada penyakit. Penyakit yang bobrok, penyakit yang jelek, sehingga Allah menamainya ar-rijsu. Ar-rijsu itu najis, sesuatu yang bau, sesuatu yang busuk. Sehingga mendengar ada kebenaran itu bukan menyambut, malah membencinya. Dia pengen muntah dengan kebenaran itu, seperti itu. Masya Allah. Berarti teman-teman tadi bisa dilihat ya, ada berapa? Ayo, masih ingat nggak? Masya Allah. Tadi ada sebab-sebab hidayah yang disebutkan oleh Ustadz, Masya Allah. Mungkin bisa jadi kuis nanti ya, Masya Allah. Baik. Maka tadi saya sebutkan ya, tadi ada jujur Ustadz ya, Masya Allah. Jadi kita mesti jujur, kita harus bisa memiliki kesadaran diri. Kemudian kita juga harus bisa memiliki kesungguhan berarti Ustadz, untuk bisa mendapatkan hidayahnya berarti Ustadz ya, Masya Allah. 3 lagi? Nah teman-teman coba tulis di kolom komentar, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, kita akan lihat lagi di video berikutnya. Ya, ada teman kita yang juga memiliki pertanyaan, silakan. Wah ini kayak saya kenal nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, kan ada orang bandel ya, terus tobat tuh. Dia balik lagi bandel, terus tobat lagi. Itu kan dia dapat hidayah tuh. Hidayah itu bisa 1 kali atau berkali-kali ya Ustadz ya. Boleh dijawab ya Ustadz, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Tapi boleh dijawab nggak Ustadz? Boleh. Masya Allah. Boleh, Ustadz. Jadi ada orang yang sudah dapat hidayah, kemudian dia mungkin alhamdulillah berada di jalan yang benar, qadarullah, kembali lagi mungkin ke masa lalunya, futur lagi, terus tiba-tiba baik lagi dapat hidayah. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, seperti tadi di awal kita terangkan bahwa hidayah itu miripnya dengan rizki. Rizki kan kadang ada orang punya uang, kadang tongpes nih kantongnya kosong, kadang dompetnya kosong kan gitu. Kadang-kadang dia alhamdulillah dapat kaget rizki dan sebagainya. Ya seperti itu harus dipahami hidayah itu. Harus diusahakan, harus diupayakan. Sehingga jangan heran seperti halnya dalam hal rizki itu.
ada orang kaya raya, begitu pula di dalam hal hidayah ada orang sekelas para rasul, para nabi, para wali Allah. Ada orang yang yang kaya, berkecukupan, walaupun tidak kaya raya, tapi berkecukupan. Kita menamakan kalau dalam hal hidayah orang soleh. Nah, ada pula orang yang ternyata seperti halnya orang-orang yang biasa-biasa saja. Kadang sadar, kadang nggak sadar, kadang bersemangat, kadang malas, kan gitu. Nah, itu kan kita pun dalam hal rizki melihat ada orang yang kadang kaya, kadang miskin, kadang punya, kadang tidak punya. Seperti itu kurang lebih. Berarti kalau misalnya kita ngambilnya mungkin kondisinya pas lagi futur berarti Ustaz ya. Makanya kita berdoa semoga kita agar bisa kembali ke hidayah lagi berarti Ustaz ya. Ya artinya pada saat dia futur kesadarannya lagi hilang. Salah satu syarat hidayah itu tadi lagi pergi meninggalkan dia. Masya Allah, Ustaz. Tapi Ustaz, nah ini dikarenakan kita sedang dalam tema Ramadan nih Ustaz. Nah ini apa nih korelasi nih Ustaz dari hidayah dengan bulan Ramadan nih Ustaz? Mungkin kalau misalnya Anda mau ngelihat case-nya, kita nih sekarang belum masuk Ramadan kayak gimana, Ramadan gimana tuh mungkin bisa dilihat nggak sih Ustaz korelasi hidayah sama Ramadan Ustaz? Ya, bulan Ramadan itu sebuah rizki besar. Kita bayangkan bahwa dengan bulan Ramadan itu, yakni solusi besar terjadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita dari 12 bulan, ada 1 bulan. Bulan itu curahan rizkinya berlimpah. Bulan itu curahan hidayahnya berlimpah. Bulan itu pula barokah itu terasakan. Solusi yang tidak putus. Pelatihan yang luar biasa. Di saat orang di luar bulan Ramadan sholat aja berat, tapi di bulan Ramadan terawih mau, ya kan, bersemangat masjid sampai penuh, ya kan. Jadi orang umroh saja sampai jutaan orang mengalahkan haji. Jadi kalau haji itu kita hitung 3 juta orang, itu kalau umroh di bulan Ramadan, Masya Allah, tidak terbayang berapa juta orang itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini loh, bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita dapat hidayah. Di mana hidayah itu solusi buat kita. Di saat kita ini mengerti bahwa Allah itu tidak mungkin membalasi orang dengan kezaliman. Karena ini kita tahu bahwa ada prinsip yang tidak boleh dilanggar, di mana dikatakan al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan dari Allah itu selalu sesuai dengan amalnya. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Dan kadarnya tepat. Nah, sehingga kalau kita ingin dapat hidayah, maka bulan Ramadan itu waktunya. Buat diri kita itu layak dapat hidayah. Sehingga jadi input yang baik. Sehingga saat bulan Ramadan itu bekerja terhadap diri kita, output kita nanti akan jadi orang hebat. Orang yang kaya raya dengan hidayah itu kan gitu. Yang kasihan itu kan orang yang datang Ramadan semangat, lepas Ramadan layu kembali. Nah itu yang output yang jelek istilahnya begitu. Masya Allah. Tapi Ustaz, maka kita harapkan berarti pas di bulan Ramadan ini menjadi awal ya Mas Ustaz ya. Sebagai agar bisa mendapatkan hidayah itu Ustaz ya. Dan moga-moga pas setelah Ramadan itu bisa setidaknya konsisten berarti Ustaz ya. Nah masalah konsisten ini Ustaz, ini mungkin kita sering melihat dan Anda mungkin sering mendengar juga dari para asatidzah bahwa setiap hari itu Ustaz, di sholat kita Ustaz, itu kita selalu minta hidayah Ustaz. Nah mungkin bisa di-share juga kepada teman-teman semua, hidayah yang kita baca di sholat itu Ustaz, di surat Al-Fatihah itu seperti apa sih Ustaz? Ya, kita membaca di surat Al-Fatihah dan kita ulang-ulang minimal di sholat wajib sampai 17 rakaat. Artinya 17 Fatihah.
apalagi kalau kita rajin sholat sunnah, kan gitu. Artinya apa? Artinya memang hidayah itu harus jadi keran terbuka yang terus menerus. Harus kita ini tiap detik dapat hidayah, tiap menit dapat hidayah. Jangan ada satu tempo di mana kita tidak dapat hidayah, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Istilahnya, yani kita tahu bahwa setan itu kan tidak pernah diam. Apakah ada setan berhenti sedetik atau semenit, apalagi sehari, capek, malas? Gak ada. Setan itu selalu menjadi lawan kita dan ingin menjerumuskan kita setiap saat. Kan gitu. Nah, jadi seperti halnya kita ini membutuhkan rizki terus menerus, tidak mengenal putus, karena rizki itu syarat untuk bisa hidup di dunia dari lahir sampai mati, ya kan? Begitu pula hidayah. Hidayah itu harus jadi keran terbuka. Terus dalam setiap masalah, dalam setiap penghadapan, dalam setiap interaksi, dalam setiap usaha, dalam setiap posisi, keadaan, situasi, kondisi, kita ini selalu berada bersama hidayah. Tapi Ustaz, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman kita yang mengirimkan lewat WhatsApp, Ustaz. Baik, pertanyaannya, wah ini agak sedikit mengerikan juga nih pertanyaannya, Masya Allah. Agak maksudnya ngeri nih. Ustaz, apakah orang Yahudi sekarang itu bisa mendapatkan hidayah, Ustaz? Dengan kasus yang kita sering lihat di belakang Ustaz, di TV Ustaz, ya kan, nah itu bagaimana Ustaz untuk saudara-saudara itu, orang-orang itu maksudnya? Kita tahu bahwa orang Yahudi itu orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah laknat. Sehingga dikatakannya dengan kata-kata yang begitu vulgar. Buribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Telah ditetapkan oleh Allah kehinaan dimanapun mereka berada. Itu kan bentuk laknat dari Allah. Tapi Allah tetap membuka jalan. Illa bihablim minallah. Ini yang disebut dengan hubungan vertikal. Wahablim minan nas. Inilah yang disebut dengan hubungan horizontal. Di mana hubungan seseorang dengan Allah itu harus bagus, harus mencapai derajat ihsan. Di mana yakni hubungan vertikal antara seseorang dengan Allah, hablum minallah, itu disebut dengan ibadah. Maka pada saat Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan ibadah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau itu saat beribadah kepada Allah, engkau punya kesan sedang melihat Allah. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, Allah itu sedang melihat kamu. Nah, bentuk hablum minallahnya itu sudah sekelas itu, akan selamat seseorang. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Nah, hubungan antar manusia. Hubungan manusia dengan Allah itu hubungan sepihak. Manusia butuh Allah, Allah tidak butuh manusia. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwa Allah tidak membutuhkan alam semesta karena ini ciptaan Dia. Nah, tapi hubungan antar manusia itu bukan ibadah, tapi muamalah. Disebutnya muamalah. Hubungan saling membutuhkan. yakni orang yang punya barang membutuhkan kuli, kuli membutuhkan orang punya uang yang punya barang, kan begitu. Nah, di sini saling membutuhkan. Itu yang disebut dengan muamalah. Nah, sehingga kita ini tidak boleh sombong kepada siapapun di antara manusia. Kita harus bersikap baik terhadap sesama manusia. Tidak boleh bangga diri. Nah, sementara orang Yahudi tidak melakukan itu. Ibadahnya buruk, muamalahnya buruk. Sehingga kalau mereka itu ingin berubah, ingin dapat hidayah, kembalilah kepada ihsan dalam dua hal ini. Ihsan dalam hal ibadah, ihsan dalam hal
muamalah. Masya Allah. Wah, Masya Allah, begitu banyak sekali nih faedah yang Anda dapatkan Ustaz. Ini kalau misalnya kita ngomongin ini bisa sampai subuh kayak ini Ustaz. Masya Allah. Tapi kita harus closing dulu Ustaz ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya Ustaz. Masya Allah, Anda ucapkan jazakallah khair, barakallahu fiik atas semua faedah dan juga nasihatnya pada siang hari ini. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz. Dan insya Allah teman-teman kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang insya Allah juga ada berbagai macam tema di keseharian kita yang bisa kita bahas bersama dengan guru-guru kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam.